Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Amma ba'd. Fa yaqulul murtaji min rabbih aqul zalzala wa qadal hajat Muhammad an-Nawawi Hamzah. Qala al-musannif rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kita berbagai nikmat, dari mulai nikmat yang terkecil yaitu duduk, tersenyum, kemudian ketawa, kemudian ya sambil makan, minum, semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah nikmat sehat, ya. Nikmat sehat wal afiat. Nikmat itu ada dua, nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat wal maksiat. Nikmat sehat wal afiat, badannya sehat, digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sehat wal maksiat, badannya sehat tapi digunakan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu maka kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan dari kitab Qawmi'ut Tughyan, yang mana qala al-musannif rahimakumullah, berkata pengarang kitab Qawmi'ut Tughyan, wahbub ilaha khaf alam iqabihi wa li rahmati rju tawakkalan ya muslimu. Wahbub, dan cintailah ilahaka Tuhanmu, khaf alam iqabihi, takutlah terhadap siksaan, pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berharaplah rahmat Allah dan bertawakallah wahai orang-orang muslim. Zakaran nazim fi hadzal bait, mengingatkan pengarang kitab ini, di dalam bait ini ada arba'u syu'ab. Jadi di sini cabang keimanan itu semuanya ada 77 cabang. Dan di sini adalah cabang yang ke-10, yaitu cabang yang ke-10 adalah hubbullahi ta'ala, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-10 yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sahal, berkata Imam Sahal, alamatu hubbillahi ta'ala hubbul Quran. Cinta, alamat tanda cinta kepada Allah adalah cinta Al-Quran. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada Al-Quran. Kemudian wa alamatu hubbiha, dan juga tanda cinta kepada Al-Quran hubun Nabi. Jadi tanda cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Al-Quran datang, maka kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alamatu hubbihi an-nabi hubbus sunnah.
Dan tanda cinta kepada Nabi yaitu cinta sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku kata Nabi, maka dia berarti mencintai kepada sunnahku. Dan barang siapa cinta yang sunnahku, maka dia ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta sunnah Nabi, maka berarti kita di dalam surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirah, dan tanda cinta kepada sunnah yaitu cinta kepada akhirat ya. Jadi tanda cinta kepada sunnah Nabi yaitu cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbuha, dan tanda cinta terhadap akhirat yaitu benci terhadap dunia. Jadi kalau kita benci dunia berarti itu tandanya cinta kepada akhirat. Nah, kira-kira kita lebih cinta mana, dunia sama akhirat? Ya. Dua-duanya ngomong mah gampang ya. Ya, dua-duanya. Lebih bima cinta dunia dan akhirat. Jadi artinya bughd dunia itu benci terhadap dunia itu tidak seluruhnya kita benci kepada dunia. Karena memang dunia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun, dunia itu terlaknat. Bahkan banyak hadisnya itu ya. Ad-dunya mal'unun, laknat ya, terlaknat. Dunia itu terkutuk gitu semuanya. Jadi apa yang kita miliki semuanya terkutuk ya. Termasuk ya mungkin yang kita pakai ya, pakaian kita, motor kita terkutuk semuanya ya, rumah kita terkutuk semuanya ya. Kemudian ada hadis Nabi SAW mengatakan illa makanat sedillah, kecuali dunia itu hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali itu ya, kecuali diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencari bekal dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperbolehkan ya. Jadi maksud benci dunia itu enggak semuanya dibenci gitu. Karena memang kita butuh dunia, tapi dihususkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kejayaan negeri akhirat, silahkan beribadah sebanyak-banyaknya, carilah nanti untuk bekal akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan sebagian daripada duniamu. Arti sebagian itu bukan berarti sama gitu, artinya sebagian itu ya untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh semuanya. Kalau sekarang pergi ke haji pakai apa? Pakai uang kan? Pakai dunia pasti ya. Jadi boleh kita mencari dunia. Dan bahkan diperintahkan untuk mencari dunia. Tapi kadang-kadang kebalik Pak ya. Kebalik, dunia terus dicari ya. Dari pagi sampai sore dunia terus sibuk ya. Kebanyakan begitu Pak ya. Akhirat mah dibelakangin gitu ya. Padahal tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Tapi kadang-kadang kebanyakan cari dunia terus ya. Pergi pagi, pulang sore, penghasilan pas-pasan. Cuman hanya mencari dunia. Padahal bukan itu tujuannya Pak. Tujuan hidup itu bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Cuma ladang ya. Cuma ladang untuk akhirat. Tapi salah mengartikan gitu. Salah mengartikan dunia itu dia benar-benar biar dunia itu doang ya. Tidak untuk akhirat. Nah, itu yang salah ya. Karena apa? Karena kata Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq mengatakan man zaral qabra bila zadin faka'annama raqibal bahr bila safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka seperti dia melewati laut tanpa kapal. Gimana ya? Melewati laut tanpa kapal, ya. Bisa nggak? Ya nyebur ya. Jadi itu seperti dalam kubur seperti itu ya.
Jadi maka persiapkanlah di dunia ini untuk akhirat. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sibuk dunia, lupa terhadap akhirat. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita sibukkan untuk akhirat ya. Lebih banyak untuk akhirat, tapi jangan lupakan dunianya. Kalau waktunya usaha ya usaha gitu ya. Waktu usaha, waktu kerja. Cuman jangan lupa harus apa? Harus ingat kepada Allah. Waktu sholat gitu ya. Waktu ngaji gitu ya. Jangan waktu sholat ya tidur ya. Waktu ngaji main ya, malah aja ya. Nah, itu berarti tidak mempergunakan waktu untuk akhirat. Mana untuk Allah gitu, mana untuk Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita cinta, tadi kan dikatakan bahwasanya siapa orang yang cinta kepada Al-Qur'an maka cinta kepada Nabi, dan tanda cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnah, dan tanda cinta bersunnah adalah cinta akhirat, dan tanda cinta akhirat adalah benci terhadap dunia, artinya tidak berlebihan kepada dunia ya. Allah ya'khudaha minha, di sini juga diterangkan Allah ya'khudaha minha, tidak mengambil semuanya daripada dunia, al-aral kecuali hanya bekal untuk akhirat ya. Kemudian waqala Hatim ibnu Alwan qaddasa sirrahu, semoga Allah berikan kesucian padanya, manidda'a salasan bi ghairi salasin fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku yang tiga kemudian tanpa memiliki yang tiga, bahwa kadzdzab, maka itu adalah dusta ya. Jadi orang yang mengaku tiga perkara kemudian tidak melaksanakan tiga perkara, maka akuannya itu bohong. Yang pertama adalah manidda'ahubullah min ghairi wara'in an maharimi bahwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tanpa wara, artinya wara itu berhati-hati terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akuannya itu dusta, bohong akuannya ya. Jadi kalau orang yang mengaku saya cinta kepada Allah, tapi yang haram dia embat ya, yang haram dia makan, dia enggak peduli haram halal, maka kecintaan itu adalah bohong ya. Yang pertama itu ya. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tetap melakukan yang haram ya, nah itu maka cintaannya adalah bohong. Kemudian yang kedua adalah manidda'a hubbatun nabi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang cinta kepada nabi tapi tidak cinta kepada orang fakir, maka perkataannya adalah bohong. Jadi kalau cinta kepada Nabi ya cinta kepada orang-orang fakir. Artinya jangan sampai ya benci kepada orang-orang fakir ya. Artinya kita harus diperintahkan untuk memberi orang-orang fakir, jangan malah menghina, artinya melecehkan. Artinya jangan sampai lupa terhadap orang-orang fakir. Orang fakir itu siapa? Nah, jangan-jangan kita juga ya. Fakir itu miskin ya. Fakir itu miskin, bukan kafir ya. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tapi kepada orang fakir tidak senang, artinya benci, boro-boro ngasih gitu ya. Boro-boro ngasih tapi dia benci. Padahal orang-orang fakir itu harus diberi, untuk dikasih supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan parkir, itu parkir beda lagi itu. Ya fakir itu adalah orang-orang yang miskin, orang yang membutuhkan ya. Nah, jadi akuannya itu adalah bohong. Jadi kalau cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang fakir ya. Kemudian yang ketiga adalah wamanidda hubbul jannah, siapa orang yang mengaku cinta pada surga min ghairi infaqa malahu bahwa kadzdzab, tanpa menginfakkan hartanya maka dia bohong. Jadi barang siapa yang mengaku cinta pada surga tapi dia tidak dipelit, artinya kikir kepada dari hartanya gitu, kikir ya. Jadi dia tidak mau memberi, tidak mau mengeluarkan uangnya, hartanya ya, hasil keringatnya tidak diberikan kepada orang lain, artinya tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Itu maka akuannya bohong. Jadi intinya kalau kita cinta surga ya udah, harta kita sebagian kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin ya. Nah,
Jadi dan juga jangan kita merasa fakir miskin terus. Ya saya orang miskin, saya gimana mau bersedekah? Ya makan aja masih kurang. Ya, itu perasaannya, padahal kita sudah kaya ya. Coba sekalian kira-kira merasa kaya atau merasa miskin? Kita semua kaya kan? Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kita punya anggota ya sehat semua kan ya. Mata kita sehat ya. Kuping kita sehat, tangan kita sehat. Berarti orang kaya kan? Nah, coba sekarang misalkan ada yang ngasih uang 1 miliar, tapi kuping kita diambil 1. Gimana, mau nggak? Ya, nggak mau kan? Ya, berarti berapa harga kuping kita ya? Ya agak dinaikkan ya. Ada orang yang ya hartanya banyak, tapi dia sakit ya, sehat ya, tapi badannya sakit. Jadi orang kaya badannya sakit, enak tidak? Itu nggak enak ya. Jadi yang enak itu ternyata nikmat sangat besar adalah nikmat sehat ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita termasuk orang kaya. Jadi jangan merasa miskin ya. Kita bisa jalan ya, nyari uang ya, bisa jalan ya, bisa mencari. Yang fakir di sini sebenarnya orang fakir itu yang memang tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Orang fakir ya. Kalau kita masih bisa bekerja, masih berusaha, ya itu berarti termasuk orang kaya. Nah, jadi siapa yang mengaku dirinya cinta kepada surga, tapi tidak mau infak, tidak mau sedekah, ya masih kikir saja, ya, meregese ya, meregese bahasa apa? India meregese gitu ya. Artinya tidak mau ngasih gitu. Maka akuannya itu dia mengaku cinta surga tapi tidak mau memberi, tidak mengeluarkan hartanya, maka cintanya dibilang bohong ya. Ya. Untuk kasiran ya. Apa lagi? Banyak kan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ini dari sedekah ya. Barang siapa yang memberi bersedekah dan membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan kepada kemudahan. Jadi kalau orang yang sudah memberi, orang yang suka sedekah, Allah berikan kemudahan tuh. Ini termasuk yang mungkin yang ngeluarin konsumsi di sini ya, tiap muslim itu Allah mudahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang belum kebagian itu ya mungkin bisa memberikan sedekah. Itu termasuk infak juga mengeluarkan harta. Nah, itu orang yang memberi, orang yang bersedekah, Allah mudahkan rezekinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa amma man bakhila, sebaliknya adapun orang yang kikir yang tadi meregese katanya itu. Kata meregese gitu ya, kalau India. Maka kami mudahkan baginya pada kesulitan. Jadi orang yang ya kikir, ya bakhil, pelit, ya itu Allah mudahkan kepada kesulitan. Nauzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi orang-orang yang memberi bersedekah, Allah berikan kemudahan dalam rezekinya. Bahlul beda, bakhil beda, bahlul ya. Beda. Kalau bakhil ya, kalau bahlul beda, bahlul ya. Bahlul sama bakhil beda ya. Tadi katanya India ya. India ya. India meregese ya. Ya. Yang meregese gitu ya. Jadi orang yang cinta kepada surga maka dia harus bisa mengeluarkan hartanya ya.